Dalilul Falihin syarah kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Hadis ke-24 sangat pendek hadisnya, tapi luas, maknanya luar biasa ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tagdob faraddada miraron qala la tagdob. Nah, sampai di situnya hadisnya sangat pendek. Hadis rawahul Bukhari, nya hadis riwayat Al Bukhari. Kalau melihat rangkaiannya ini dengan hadis sebelumnya, ini masih bersabar dalam keadaan marah. Kalau yang sebelumnya hadisnya menerangkan bahwa man kazama goizon, ya barang siapa yang mampu menahan marah, wa huwa qadirun an ala an yun fizahu, ya padahal dia bisa kalau mau mengeluarkan, menumpahkannya kemarahannya, ya tapi dia tidak mengerjakan, tidak melakukannya, ya Allah akan menyerunya, memanggilnya pada hari kiamat, ya di atas seluruh pemimpin manusia, hingga Allah memberi kebebasannya memilih bidadari yang dia inginkan. Itu keistimewaannya ini yang mampu itu menahan, yang mampu menahan kemarahan. Nah, ini masih terkaitnya dengan marah juga nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki lah, itu seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan, orang itu mengatakan, ausiri, beri aku wasiat. Ya, beri aku wasiat, beri aku nasihat lah gitunya, beri aku nasihat, beri aku wasiat. Qala Rasulullah SAW menjawab, la tagdob, kamu jangan marah. Itu wasiat Rasulullahnya ya, kamu jangan marah. Ini masih sangat eratnya kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, barusannya dibaca lagi sekilas keistimewaannya lah gitunya. Di hadis nomor 23, keistimewaan itu orang yang mampu menahan marahnya. Nah, di hadis ini Abu Hurairah mengatakan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah kemudian minta banyaknya orang yang seperti ini. Bandingannya atau kita terjemah saja dulu, ini ada sedikit lagi barusan. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, ausini, berilah wasiat kepadaku. Ternyata di sini kan meminta wasiat itu tentang amal. Ya, berilah aku wasiatnya tentang amal nih ya. Rasulullah bersabda, la tagdob, kamu jangan marah. Faroddada miroron, orang itu ya terus itunya ke Rasulullah itu minta lagi miroron, ini sampai terus berulang-ulang itu kepada Rasulullah itu, ya minta gitu diberi nasihat lah intinya ya, minta diberi nasihat, berilah aku wasiat. Dan berulang-ulang juga Rasulullah SAW menyabdakan hal yang sama. Jadi tidak mengganti, tidak mengubah. Orang itu berkata lagi, Rasulullah wasiatilah aku. Rasulullah mengatakan la tagdob. Sekali lagi, diulang lagi, jawabannya masih sama.
Di sini tidak disebutkan secara pastinya orang itu berapa kali itu kepada Rasulullah mengatakan, "Aus ini wasiatilah aku, nasihatilah aku." Rasulullah mengatakan, "La tagdob." Rasulullah wasiatilah aku, la tagdob. Nah ini entah berapa kalinya mengulang-ulang jawaban Rasulullah SAW itu tetap sama. Nah hadisnya demikiannya, cukup pendeknya sekali lagi nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Rasulullah wasiatilah aku, ya nasihatilah aku." Rasulullah SAW bersabda, "La tagdob, kamu jangan marah." Nah, kemudian orang itu berulang-ulang gitunya minta nasihat, minta diwasiatilah aku. Ternyata Rasulullah tidak mengubahnya dan tidak menambah. Tetap Rasulullah mengatakan, "La tagdob, jangan marah." Ini penjelasannya juga di sini tidak terlalu banyak. Ya. Saya kira pada pertemuan sebelumnya juga sudah cukup panjang lebar ya. Yang intinya bahwa rasa marah itu akan muncul dengan sendirinya ketika ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya kan aneh gitu ya. Kalau tidak ada penyebabnya aneh. Eta nu sok disebut murang maring batur bingung ya teh kunaon jelema teh gitu kan ya enggak jelas sebabnya masih disebutnya murang maring. Kalau marah boleh intinya kalau marah boleh enggak? Nah sebetulnya yang di pertanyaan tersebut kalau marah boleh enggak? Marah akan muncul dengan sendirinya gitu kan jika ada penyebabnya. Nah kalau dalam Tahdzibul Akhlak itu ada penyebabnya itu berupa apa? Ada hal yang disebutnya pemicunya ya. Kalau urusan agama maka marahnya itu wajib. Ya kalau berkaitan dengan agama pemicunya gitunya. Pemicu munculnya kemarahan itu urusan agama, marahnya itu wajib. Nah contoh mudahnya kan misalnya kalau misalnya orang tua gitu ya di awal waktu sudah memerintahkan kepada anaknya gitunya memerintahkan kepada anaknya sholat berjamaah tuh orang-orang juga sholat di masjid ini malah terus saja main game akhirnya gitu pan aya nama situasi nantinya anak-anak tanya malah terus gitu mau tanggung itu main game. Ibunya nggak tahu dikiranya si anak itu memang pergi ke masjid. Ternyata masih ada di situ. Kalau sholat zuhur temanya waktu jam 1 ditanya lagi tadi ke masjid dia enggak. Marah. Berarti si anak itu kan belum sholat gitu kan. Nah itu yang memicu gitulahnya orang tuanya gitu marah harus marahnya tapi bukan harus digaplok bukan marah di dalam hatinya itu marah gitu ya. Dua berarti kan masalahnya di situ yang pertama soal birrul walidain kan si anak ini tidak menaati apa yang diperintahkan orang tuanya. Yang kedua kan sholatnya jadi tidak di awal waktu, tidak berjamaah. Nah rasa marah di dalam diri orang tuanya wajib. Rasa marahnya di dalam hatinya. Nah adapun nanti yang keluar mau bagaimana? Itulahnya marahnya tidak bisa ditahan. Marah itu akan datang dengan sendirinya. Kalau yang berkaitan dengan urusan agama malah itu hal yang wajib. Coba kalau ibunya memerintah anaknya demikian, ternyata gitu anaknya tidak menurutinya. Sampai jam 2 misalnya kalau sholat zuhur mah sampai jam 2 main game kene we si ibunya nggak marah nggak apa. Tuh itu mah salah kalau tidak malah marah urusan yang seperti itu. Ada marah yang wajib, ada marah yang
tidak boleh. Nah kalau tidak boleh itu berarti ketika melihat sesuatu yang benar menurut agama malah marah, doraka deh mah. Kalau yang tadi ketika ada rasa marah di dalam dirinya, marahnya itu jangan dibuang, itu marah yang benar. Kalau pemicunya urusan agama, marahnya itu harus marah. Jangan dibuang, dibuang itu artinya kan jadi tidak dihilangkan marah di dalam hatinya, salah, karena itu marahnya benar, harus malah dapat pahala. Nah kalau marahnya yang bertentangan, justru ketika yang menjadi pemicunya itu urusan agama yang benar gitu, malah hal seperti itu memunculkan di dalam diri seseorang itu marah, tak eta mah doraka nu kitu mah. Bisi we nu bieu atuh contohna nu bieu, contohna nu bieu keneh balikeun. Teu dititah teu naon budakna teh salat ka masjid berjamaah di batur balik dicarekan dah. Mun eta nu eta mah dosa, justru kan marahnya itu malah gitu kan untuk sesuatu yang benar menurut agama, itu mah dosa berarti. Itu hanya sekedar contoh lah, artinya malah marah ketika mendapati sesuatu yang sesuai yang benar menurut ajaran agama Islam, malah marah, eta marahnya pun dosa. Ada marah yang mubahnya, eta mah marah yang pemicunya urusan keduniaan, mau marah silahkan. Mau marah silahkan, mau enggak silahkan, atur-atur lah eta mah. Kan urusan keduniaan. Kalau sekiranya dengan marah itu, karena kan meskipun salah kan urusan keduniaan tidak dosa. Nah misalnya kalau, tapi kan ini perlu perbaikan lah gitunya, ini perlu perbaikan sehingga dia marah untuk meluruskan. Nah itu mubah marah nage nu eta mah. Nah itu hal yang mubahnya kalau yang demikian. Nah di hadis ini ada mulai dari ini nih ya, hadis yang sekarang nih ya. Nah yang pertama, si orang tadi ausini, nah ini harus dilihat secara grammar nih, tata bahasanya nih. Ausini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat lah gitunya. Si orang ini meminta itu nasihat kepada Rasulullah SAW. Nah tentu bahasa Arab namanya. Ini fiilnya mutaadi. Iya, tapi ini harus dari bahasa Arab, jadi harus dijelaskan sedikit lah ya nama bahasanya. Ini kata yang diucapkan oleh orang itu kepada Rasulullah SAW itu kan ausini. Kalau dalam bahasa Arabnya ini fiil amr wazan af'ala. Penting arti tah. Soalnya tapi lamun teu apal eta da moal berarti moal ngarti maksudnya di sini. Ya berarti tidak akan paham maksudnya di sini apa. Ya ausini itu fiil amr wazan af'ala dari wasiat. Nah kalau fiil mutaadi maksudnya itu fiil yang ada objeknya, kata kerja yang memiliki objek. Misalnya saya minum kopi, saya minum, tidak menyebutkan objeknya. Bukan tidak ada, tapi tidak disebutkan karena minum, kata kerja minum itu punya objek. Saya makan, pasti kan ada yang dimakannya apa. Nah di sini wasiatilah aku. Ini objeknya apa? Jadi ini orang ini minta diwasiati hal berupa apa gitunya, minta wasiat, minta nasihat kepada Rasulullahnya berupa apa? Tidak disebutkan. Seperti itunya saya makan, orang lain sudah dapat berita, dapat informasi gitunya ketika seseorang mengatakan saya makan, itu kan orang lain
punya gambaran, punya kesimpulan bahwa orang itu makan, tapi tidak dijelaskan yang dimakannya apa. Nah di sini aus ini nasihatilah aku, wasiatilah aku. Apa sih yang diminta? Itunya apa sih yang diminta? Itu objeknya gitu lah. Hanya kalau secara bahasa makanya apa objeknya? Orang itu minta nasihat tentang apa? Orang itu minta wasiat kepada Rasulullah itu tentang apa? Seperti kalau barusannya perbandingannya mengatakan saya makan, kan sebetulnya ada pertanyaan makan apa? Nah di sini berarti tidak objeknya tidak disebutkan. Nah kalau tidak disebutkan itu disebutnya bersifat umum. Itulah kalau menurut dia contohnya saya makan apa? Kalau tidak menyebutkan kan banyak kemungkinan. Dan banyak kemungkinan bisa apapun pokoknya yang bisa dimakan. Ya tentunya kan kalau contohnya makan, jadi bisa apapun yang bisa dimakan. Tetap mengandung berbagai kemungkinan. Jadi kalau orang yang mendengarnya dalam pikirannya kayak roti gitu, sangu gitu, comro gitu, nyepek lah deh, semuanya mungkin kan. Nah kalau di sini tidak disebutkan minta nasihat, minta wasiat kepada Rasulullah itu. Ya, orang ini sengaja kalau minta nasihat kepada Rasulullah tentang apa kira-kira? Ya gitu ya, minta nasihat kepada Rasulullah kira-kira tentang apa? Tentu masalah agama. Wah, Rasulullah meminta wasiat kepada Rasulullah gitu tentang bagaimana caranya memandikan unta, menyaluk itu kan Nabi. Bagaimana gitunya supaya gitunya kamu malah meminta nasihat kepada Rasulullah bagaimana supaya kurma saya berbuah lebih lebat dari pohon orang lain. Teuing cik lebih teh kitu mah urus ku sorangan. Meskipun umum tapi pasti masalah agama gitu kan. Tapi pasti masalah agama. Di mana ini jadi secara umum aja begini. Allah menurunkan agama sendiri untuk apa? Kan Allah menurunkan agama itu melalui Nabi. Agama itu adanya pada Nabi kan, karena Allah menurunkan agama itu kepada Nabi. Nah kalau Allah menurunkan agama ini untuk apa gitu ya? Allah menurunkan agama ini untuk apa? Untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Ya karena kalau tanpa agama nih, jangankan di akhirat, jangankan untuk di akhirat nih, untuk di dunianya kalau hidup tanpa agama bagaimana? Kalau tanpa agama artinya tidak berpegang, sebutannya tidak berpegang, tidak berpedoman, tidak berlandaskan agama yang diturunkan oleh Allah, maka manusia itu akan hidup berdasarkan karakter asli manusia. Ya, karakter asli manusia yang mana? Karakter nanti eta anu man yufsidu fiha wa yasfikud di mata eta asli jelema mah. Artinya kalau apakah gitu kan ayat tadi, apakah engkau akan menempatkan di bumi itu makhlukmu yang hanya akan merusak dan mengalirkan darah? Ya itulah aslinya manusia. Nah artinya kalau di buminya hanya merusak, kesannya kan yang disebut merusak itu apa yang oleh Allah sudah ditata gitu. Bumi ini sudah ditata, diatur sedemikian rupa oleh Allah, kemudian Allah menempatkan manusia di sana di bumi, rusak kira bumi tetah. Nah, berhidup berdasarkan karakter aslinya manusia. Nah maka pertanyaannya
pertanyaan dari malaikat itu tidak salah. Allah tidak menyatakan pertanyaan malaikat itu salah. Ya, apakah engkau akan menempatkan makhlukmu itu yang hanya akan merusak dan mengalirkan darah? Benar gitu. Pertanyaan itu benar dan manusia itu akan begitu. Kemudian kan Allah ini a'lamu mala ta'lamun, itu bantahan dari Allah atas jawaban dari Allah atas pertanyaan malaikat, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Artinya benar manusia itu seperti itu, tapi Allah punya rencana dan skenarionya sendiri. Seperti apa? Allah menurunkan ilmu eta supaya mau untuk apa Allah menurunkan ilmu, menurunkan agama? Supaya manusia itunya kalau asalnya kan kalau tidak berpegang kepada agama yang diturunkan oleh Allah, manusia itu akan seperti itu, merusak dan mengalirkan darah. Silihakan disebutnya teh jelema mah kanibal. Silih cekek, silih bebeutkeun, silih dengkek, silih hakan, tah eta jelema. Wayas pikud di mah siapa? Mengalirkan darah itu darah siapa? Kan darah sesamanya berarti kan yang dimaksud, ya itulah arsinya manusia. Nah, skenario Allah itu Allah menurunkan agama, menurunkan ilmu supaya apa? Untuk apa? Supaya tertib, supaya hidup dengan aturan yang jelas dan benar. Ya, supaya hidup manusia itu hidup dengan aturan yang jelas dan benar. Nah, itulah fungsi agama. Nah, orang ini minta nasihat kepada Rasulullah itu nasihat tentang apa? Ya dari Nabi pasti urusan agama, pasti nasihat soal agama. Untuk apa? Kalau di sini bahasanya ya tausiyatun jami'atun li khairid daroini, nyata agama teh Pak itu benar kalau mintanya dari Nabi. Orang ini minta wasiat, minta tausiah, wejangan, nasihat lah gitu bahasa kitanya ya. Orang ini minta wejangan, minta nasihat jami'atun li khairid daroini, yang mencakup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sekali lagi ini luar biasa nih ya, nasihat yang mencakup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ternyata dari Nabi apa? Tasak itu untuk kebaikan dunia dan jangan marah. Teu kudu panjang hiji we eta cek Nabi teh geura sok amalkeun. Ada lagi nya naon teh nu ieu hadis nu ieu teh ada seorang bukan pemuda sihnya, seorang laki-laki, bukan pemuda lajang maksudnya. Ada seorang laki-laki yang dia ini sudah agak ada apa namanya tertarik lah untuk masuk Islam. Dia sudah tertarik itu untuk masuk Islam. Hanya dia ini belum bisa meninggalkan. Tak iya jelema teh aris hayang gitu ieu teh bener hayang tobat teh ngeun itu kumaha tuh can bisa ninggalkeun. Di zaman Nabi aya gitu teh geuning kan. Yang belum masuk Islam nih, orang ini belum masuk Islam tapi sudah mulai itu ada ketertarikan masuk Islam. Dia bertemu dengan Rasul, kemudian dia mengatakan, Rasulullah saya akan masuk Islam, intinya ya, saya akan masuk Islam, saya akan beriman, hanya itu yang tadi, kebiasaan saya itu jangan dilarang, saya masih dibolehkan. Artinya kan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dia buruk pasti, makanya dia juga tahu kan ini yang bagi dirinya pun dia tahu bahwa ini yang menjadi penghalang gitu kalau dia masuk Islam, ini kan harus ditinggalkan. Tapi ya sugan we ada toleransi, sugan we ada dispensasi.
kompensasi. Sugan ada dispensasi dari Nabi, saya masuk Islam, tapi hanya kebiasaannya yang dia sukai lah yang buruk nih, jangan dilarang. Hanya Rasul menjawab boleh, tapi jangan berbohong. Hiji we talah pokoknya jangan berbohong. Gini gampang. Sih emang diajar bahasa Belanda gampang. Gini gampang. Jadi masuk Islam sok atuh. Ternyata kan ketika ya itulah dia menjalaninya itu banyak hal-hal yang ketika dia bicara, ketika ditanya tidak bisa berbohong. Tungtung nama. Ya akhirnya gitu orang ininya dengan satu saja yang di wasiat, berarti ini juga nya wasiat wejangan nasihat dari Rasulullah itu. Saya akan musuh Islam tapi kesukaan saya jangan dilarang. Boleh silahkan, tapi cing Nabi teh jangan berbohong. Gampang gitu mah ya. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Nah di sini ini satu nih ya, tausiyatun jami'atun li khairid daroini. Logikanya seperti barusan, orang ini minta nasihat, wejangan, tausiah gitulah hanya kepada Nabi. Emang dari minta nasihat wejangan soal apa kepada Nabi? Apalagi di sini kan tidak menyebutkan objeknya. Misalnya kalau Rasulullah saya minta wejangan soal saum, nah itu kan terbatas berarti. Ya, saya minta penjelasan tentang saum misalnya, terbatas berarti mintanya tentang saum. Di sini tidak disebutkan objeknya. Ya dengan secara makna bahasa berarti seperti yang tadilah contohnya saya makan. Wah berarti banyak kemungkinan yang dimakannya itu apa? Karena kalau makan pasti ada objeknya. Kalau tidak disebutkan, wah berarti mencakup segala sesuatu yang bisa dimakan. Malah ngagorogotan rel kereta api mah itu. Punya ngagorogotan padung, lain dahareun anu kitu mah rinyuh urang teh. Mun rinyuh mah nya padung gebeak. Saya makan, nah itu aja umum maksudnya, umum. Kalau objeknya tidak disebut berarti ini umum. Nah ini umumnya seperti apa? Makna umumnya bagaimana? Rasulullah nasihati saya. Coba yang kalau minta nasihatnya kepada Rasulullah urusan apa? Itu kan urusan agama pasti. Sementara yang disebut agama itu yang itu yang tadi Allah menurunkan agama itu, tujuan Allah itu apa? Ya, supaya manusia itu hidup itu dengan aturan yang jelas dan benar. Nah itulah agama. Karena kalau tanpa agama manusia itu akan hidup berdasarkan tabiat aslinya yang mana? Eta nu silih cekek, silih dengkek, silih bebeuteun, silih hakan itu nu eta. Nah itu aslinya manusia. Kan itu disampaikan oleh malaikatnya kepada Allah, apa engkau mau menempatkan makhlukmu di bumi itu yang hanya akan ya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Itunya bantahan Allah kepada malaikat. Nah, inilah skenario Allah. Bukan mengubah karakter manusia menjadi seperti malaikat, tapi Allah menurunkan pedoman untuk hidup manusia. Nah, inilah yang diminta oleh orang ini. Ini ya hal itu yang diminta oleh orang tersebut. Nah makna itu muncul dari mana? Yaitu dari fi'il amr wazan muta'adi. Tahu mentak nanya aku jeung nahu sarofna teh. Coba jeung nahu sarofna. Ya ausini itu fi'il amr wazan af'ala dari wasiat.
Kalau fi'il muta'addi berarti ada objeknya, sementara di sini tidak ada. Ausini itu nasihati saya tentang apa, kan tidak ada. Kalau tidak ada berarti umum, sebutlah pokoknya masalah agama. Yang gitu masalah agama itu adalah kalau di sini disebutnya pokoknya wejangan, nasihat, wasiat yang mencakup wasiatun tausiatun jami'atun li khairid daroini, yang mencakup untuk kebaikan daroini itu dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Itu agama nu kitu teh, karena untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan di dunia hidup itu harus berlandaskan, harus berpedoman kepada agama, apalagi untuk urusan nanti di akhiratnya, jelas itu landasannya harus agama. Di dunia pun gitu hidup yang benar itu hidup yang berpegang, berpedoman, berlandaskan ajaran agama, bareres gerah hirupna teh. Kayak itu tadi tujuan Allah menurunkan agama itu untuk itu. Nah itu satunya makna ausini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, wejangan, tausiah yang karena objeknya tidak disebut, maksudnya kalau dari Nabi pasti urusan agama. Gimana urusan agama ini, itunya dia ini minta nasihat yang mencakup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ternyata dari Nabi hanya satu. Untuk hal tersebut Nabi menasihati apa? La tagdob, jangan marah, taeta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sakitu tina Nabi manu kanu tadi manya nu itu tong jangan berbohong. Gampang geningan syarat nanti jadilah saya masuk Islam. Ternyata geus teu bisa ngabohong meureun kumaha da kapanggih atuh sararea kabeh teh. Akhirnya ya berubah gitu, orang itu berubah sendirilah. Dia bisa gitunya meninggalkan yang tadinya kan kepada Nabi itu seperti yang ini dasar kalau orang Yahudinya. Orang Yahudi kan ada yang seperti ini kepada Rasulullah itu malah sering ya, orang Yahudi ini melakukan seperti ini. Kalau mereka bertemu atau mereka sedang berkumpul di satu tempat, kemudian Rasulullah SAW lewat, orang Yahudi itu suka mengatakan, si Muhammad buru-buru saya sok boga pertanyaan nu hese. Mereka bermaksud untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Mereka berusaha gitulah menanyakan sesuatu yang menurut mereka Rasulullah SAW tidak akan bisa menjawab. Mereka akan mengatakan, nah bohong lah Nabi teh, bertanya nu kitu itu bisa. Mereka maksudnya seperti itu. Mereka itu selalu sigana teh meureun disiar we gitu kayak nya kenaon gitunya. Nanti kalau kita bertemu dengan Muhammad kita ajukan. Dah berbagai macam pertanyaan yang aneh-aneh itu dari orang Yahudi yang semuanya bisa dijawab. Kalau beliau tidak bisa menjawab, beliau diam, enggak pernah memaksakan menjawab. Kalau beliau tidak bisa menjawab, nanti Allah yang menurunkan ayat sebagai jawabannya. Itu banyak, makanya di ayat Qur'annya yang diawali dengan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apalah gitunya. Yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka anil ahillah, tentang hilal. Yas'alunaka anil mahid, tentang menstruasi pada perempuan. Nah, Rasulullah tidak menjawab. Nah, Allah menurunkan ayat, Kul katakan begini nih. Nah ada juga kan orang jahiliyah yang mengatakan ya seperti itu saya akan beriman kalau kamu bisa membelah bulan. Kan ada aneh. Saya akan beriman kalau kamu bisa membelah bulan, benar berarti kamu nabi dan saya akan beriman. Nabi teh bahasa etage
Asli sok bener ini mereka beriman bisa mulah bulan mah. Benar ya. Oleh Rasulullah SAW bulan itu dibelah dengan telunjuk lah, dipotong begitu ya darinya dengan telunjuk. Bulan itu terbelah, terpisah gitu, bulan itu terpisah. Terus nyambung lagi. Nah, ternyata setelah melihat demikian, bisa gini kan, sudah temoal sudah tadi udah mustahil, makanya bisa mulah bulan tuh, bisa gini kan, leos ya si eta cek Nabi teh. Dasar kelakuan jahiliyah hanya untuk menjatuhkan lah gitunya, maksudnya hanya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Nah itu catatan pertama yang ini luar biasa, berartinya jawaban dari Nabi ini latagdob, untuk apa gitu, yang dimintanya apa sih oleh orang ini, minta jangan tausiah nasihat tentunya wasiat kepada Nabi ini apa? Urusan agama tentunya. Nah di mana urusan agama itunya kalau di sini disebutkannya dengan redaksi Jami'atun li khairid daraini, yang mencakup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ternyata dari Nabi hanya satu, jangan marah, sakit itu di Nabi mah. Ini jangan marah gitu, sakit itu tidak bisa. Ini yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tapi masalahnya kan jangan marah teh seperti yang tadi, malah ada marah yang wajib, marahnya itu dapat pahala. Ya, ada marah yang melanggar, ya, marahnya itu malah jadi dosa. Nah ini kalau marah yang dapat pahala, marah yang menjadi dosa, pasti ini marahnya urusan agama. Karena urusan agama kan adanya pahala dan dosa. Kalau urusan keduniaan, nah eta malah ngamak rek henteu gitu naon. Marah tidak berpahala, tidak marah tidak berdosa, atau sebaliknya marah tidak berdosa, tidak marah tidak berpahala. Kalau itu atur sendiri kan soal kalau urusan keduniaan kan Rasulullah menyabdakan demikian, ya atur sendiri. Kalau sekiranya carekan wae gitu sing gede. Carekan sing gede lah. Baik perlu carekan, hanya marahnya itu tidak dapat pahala. Kalau berkaitan dengan urusan agama baru marahnya itu dapat pahala atau jadi dosa. Nah, ternyatanya ini latagdob di sini ini jangan marahnya itu ini yang seperti yang tadinya kita bandingkan. Kalau di hadis lain Rasulullah itu mengatakan saya akan masuk Islam tapi saya belum bisa meninggalkan kegemaran saya, yang dia tahu kalau di dalam Islam itu dilarang. Rasulullah mengatakan boleh silahkan sok, kalau mau masuk Islam saja. Tapi saya kan tidak mau dilarang, saya hobi, saya suka begini-begini. Boleh nggak dilarang, hanya saya juga minta satu syarat, apa? Jangan berbohong. Ternyata robah ta. Asal tengah madol cek Nabi tempek. Ya kalau di sini nasihat kepada orang ini jangan marah. Nah ternyata itunya dari yang tadilah masalahnya, karena di sini objeknya tidak disebut, berarti kalau minta nasihat kepada Rasulullah SAW pasti urusan agama. Berarti jangan marahnya ini bisa dalam banyak hal, pokoknya jangan marah. Ya berarti bisa dalam banyak hal itu kan. Apalagi di ini penjelasannya di sini, ini jami'atun li khairid daraini, yang mencakup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Atuh masalahna ge eta mah lamun sebut teh mah atuh Al-Qur'an meureunhan. Ya Al-Qur'an seluruhnya berarti kan ya. Nah sekarang penjelasan mengapa tidak boleh marah gitu ya, mengapa tidak boleh marah. 5 kanal godobu min nazagoti syaiton,
Karena marah itu bisikan setan. Ya, marah itu bisikan setan. Waliza yakhrujul insanu an i'tidalihi fayatakallamu bil batili wa yaf'alul mazmuma. Iya masalah yang seperti ini, marah yang seperti ini nih yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena marah itu ini bisikan setan, di mana dengan marah tersebut seseorang itu bisa keluar dari bersikap benar. Ya, orang yang sedang marah kan, nah ini yang kalau yang tidak terkendali sebutnya, kalau yang tidak bisa mengendalikan marahnya, kemarin-kemarin juga sudah disebutkan ya. Karena marah itu rasa, nah maka kalau hanya berdasarkan rasa berarti dia mengabaikan akal. Ya berarti kan rasa marahnya ini kan yang dijadikan pegangannya, rasa marahnya ini yang diikutinya, sehingga dia ini mengabaikan akal, mengabaikan ilmu. Tak eta disebut jangan marah, jangan seperti itu, karena marah ini kan rasa. Kalau begitu kemunculan marah, rasa marah ini muncul terus diikuti, akal kemana, ilmu kemana? Nah, kalau seperti itu, nah ini yang dimaksud. Maka jika hanya mengikuti, berpegang, berpedoman kepada rasa marahnya saja, akal diabaikan, apalagi ilmu, maka seseorang akan keluar dari berbuat benar. Pasti salah. Ini nih yang Rasulullah maksudkan, jangan marah. Artinya yaitu jangan ketika rasa marah itu muncul, kemudian rasa inilah yang dijadikan pegangannya, berarti terus gitu marahnya. Kalau saya katakan tadi, akal kemana? Jadi abaikan berarti kan, bukan tidak berakal, sehingga suka disebut seperti hilang akal. Akalnya diabaikan, apalagi kalau yang sudah punya ilmunya, ya ilmunya diabaikan karena yang diikutinya itu adalah rasa. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah, jangan marah itu, jangan seperti itu. Kalau sudah punya ilmu, berpegang kepada ilmu, artinya tahu malah marah itu ada yang hukumnya wajib dan diberi pahala. Ya kalau sudah tahu ilmunya, malah marah itu ada yang wajib, harus. Kalau tidak marah dosa, akan wajib. Kalau tidak dilakukan berarti dosa kan. Contohnya yang tadi kan ya, kalau orang tua melihat anaknya tidak sholat, ngambek, naon, dosa. Orang tua yang begitu dosa nggak? Ya orang tua yang hare-harenya don waro. Orang tua teh ini anak gitunya nggak sholat, orang tuanya nggak marah. Dosa nggak orang tua yang demikian? Ya karena dia meninggalkan yang marah yang hukumnya wajib. Orang tua harus marah kalau anaknya seperti itu. Itu ya kalau sudah berdasarkan ilmunya, bukan tidak boleh marah, tapi harus jelas itu marahnya urusan apa. Dan satu lagi itu marahnya urusan apanya. Dan satu lagi ketika menumpahkan, mengeluarkan kemarahannya dengan cara yang, nah ini nih kalau yang ini nih yang Rasulullah menasihatinya jangan marah. Apa maksudnya? Masa nggak boleh marah? Nah yaitu yang seperti ini ya. Marah yang al-ghadabu min nazagoti syaiton. Nah yang ini ya, marah yang dimaksudnya marah itu bisikan dari setan. Waliza, dengan hal tersebut, dengan demikian yakhrujul insanu ani tidalihi,
Ini bisa membelokkan, mengalihkan. Ya, hal seperti ini bisa membelokkan, mengalihkan manusia dari bersikap, dari berbuat yang benar. Sehingga fayatakallamu bil batili. Nah, kalau sudah berkeluar dari bersikap dan berbuat yang benar, fayatakallamu bil batili, maka ucapan yang keluarnya pun, nah itulah kebun binatang, sumpah serapah, laknat dan sebagainya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, akar emosi itu ya, itu namanya juga sedang emosi. Itu berarti sudah keluar gitu, itu yang keluar dari bersikap dan berbuat yang benar. Nah, ya marah yang itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Jangan marah itu, jangan seperti ini. Ya akan, maka ya dengan demikiannya manusia itu ya, karena itu bisikan dari setan, sehingga manusia itu dibelokkannya keluar, berpindah, beralih itu dari bersikap dan berbuat yang benar. Fayatakallamu bil batili. Nah, kemudian itu akibatnya ucapannya pun banyak yang batil, ucapan yang batil, yaitulah sumpah serapah, laknat, kata-kata yang kasar, yang kotor. Wa yaf'alul mazbuma, dan bisa melakukan hal-hal yang tercela, dosa nu eta teh gitunya, ya takallamu bil batil, dosa. Kemudian melakukan hal-hal tercela itu juga yang hal yang berdosa. Nah, ini yang dimaksudkan, jangan marah itu yang seperti ini. Bukan tidak boleh marah sama sekali, bro. Kusaraya pada ngedegungun teh cicing. Kumaha ieu teh. Jangan seperti orang mananya yang menyebutkan sabar itu apa? Sabar itu kalau kamu ditempeleng pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Terus ku itu dikumaha, dibabuk aya nama. Ku kaso-kaso, geunah geuningan ditempeleng pipi kanan, orang sabar dia akan menyerahkan pipi kiri. Ageunah pisan atuh kitu, kaso-kaso ku aing aya nama cenah. Soalna naon siga nu nangtang, naon teu karasa ieu tah. Nyaho di uppercut. Ayo udah sabar teh, geus dikitu naon. Mali ka tukang. Tukangna. Kok mau geus mali ka tukang put-put tukang eta nu ngadek tuluy kumaha. Bae. Nah, tuh dari itu warina ge lah. Sekali lagi ini sangat pentingnya la tagdob ini kan, pernah juga hanya sebelumnya tentang marah, tentang emosi ininya. Imam Asy-Syafi'i, ini bukan hadisnya, Imam Asy-Syafi'i, statement Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang tidak pernah marah itu keledai. Nah, bahkan ya kemarin-kemarin juga saya sampaikan bahwa Rasulullah suka marah nggak? Oh ya iyalah gitu kan, karena kan manusia kan, bukan keledai. Tapi urusan apa marahnya? Kalau Rasulullah marah benar-benar kelihatan marah sampai sebutnya mukanya merah padam, nadanya tinggi, menekan, marah benar kelihatan. Urusan apa? Nah, yang Rasulullah SAW maksudkan jangan marah itu, ini penjelasannya, yaitu kemarahan yang didatangkan oleh setan. Yang seperti apa? Yaitu yang mengalihkan, membelokkan, memalingkan manusia dari bersikap dan berbuat yang benar. Yaitu gitulahnya. Nah, itulah ucapan yang keluarnya adalah ucapan yang batil. Bon binatang kalau luar, buaya, komodo, bayawak, manuk, diabur kabeh, gajah, onta, jerapah, pokoknya mau nyarekan teh kebun binatang keluar tah. Nya pokoknya mati ekek. Kebun
mun binatang kalaluar itu tah. Nya kata-katanya, kalimatnya, ucapan yang batil, yang berdosa itu ucapannya ya tentu bukan hanya ukuran tidak pantas tapi malah sampai berdosa itu yang kotor, kasar, sumpah serapah, laknat yang keluarnya. Wa yaf'alul mazmuma dan melakukan tindakan yang juga melanggar, tercela, melanggar, berdosa. Sekali lagi ini yang dimaksud oleh Rasulullahnya ketika orang itu meminta Rasulullah beri saya wejangan, beri saya tausiah, bahasa Arab namanya tausiah teh wasiat sama, beri saya tausiah, beri saya nasihat tuh jangan marah. Orang itu kan mengulang, Rasulullah beri saya nasihat jangan marah. Tadi kan di redaksi hadis seperti itu kan, berulang-ulang jangan marah. Hayang amak sebenarnya, tapi kan kata Rasulullah jangan marah. Ya wae Rasulullah teh sahiji jangan marah. Rasulullah nasihati saya jangan marah. Entah berapa kalinya memang di redaksi hadisnya farod dada miroron, dia terus mengulang-ulang minta jangan, minta tausiah kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak menambah hiji kita. Padahal tadi maknanya gitunya minta wejangan, minta tausiah, minta nasihat untuk apa? Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ini kita berarti kita mun diamalkeun mah karena kalau marah itu bisa dalam segala hal. Ya kemarahan itu kan bisa dalam segala hal. Pokoknya jangan sampai kena nih oleh marah dengan arti yang barusan, yaitu yang mengalihkan, membelokkan, mengeluarkan manusia dari bersikap dan berbuat yang benarnya berdasarkan ilmu agama. Nah itu berarti maksud Rasulullah hindari yang itu. Ya artinya ketika marah itu kalau ucapan yang batil yang keluar, nah itu sudah setan, berarti sudah terpengaruh, sudah terbawa oleh setan. Ya baik dua sebetulnya kan, baik ucapan ataupun perbuatan, kalau yang sudah keluar dari yang benar, nah itu berarti marah yang salah. Ya itu marah yang salahnya, karena dengan marahnya itu malah dengan marahnya itu dia menjadi berdosa. Padahal Rasulullah juga kan kalau marah menekan suaranya gitunya, kan suaranya menekan gitunya dengan dada tinggi, beri sospol gitu Rasulullah depannya. Wah, ada memang gitu. Sospol. Ayeuna mah pisip aya. Bukan sosial politik sih, sasarangan popolotot itu Rasulullah. Mun ngamuk teh nya da keur ngamuk atuh. Sospol aya keur ngamuk mah. Supaya katingali ngambekna, tapi kan beliau itu ketika marah itu urusan apa? Sangat terlihatnya Rasulullah itu kalau marah kelihatan beliau marah. Tapi urusan apa? Nah, jangan sampai gitu urusannya urusan yang salah, kemudian yang keluarnya pun kata-kata dan tindakan yang batil, tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang berdosa. Nah ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bisi tadi contohnya tadi deh ya, kalau ibu-ibu sini galak mah lamun budak nanti dititah segedeng deui adan kade tah kali itu berjamaah berenjeng batur kabudak nanti, ada budak nanti nurut kan, kadang tuluy we main game. Si ibunya kan kalau marah itu benar kan? Ya berarti dua yang dilanggar oleh si anak itu, teu sholat di awal waktu, teu berjamaah, dan satu lagi teu ngagugu ka kolot. Kudu ngambek, eta mah wajib orang tuanya marah. Nah tapi jangan sampai seperti ini, nanti ucapan dan tindakannya yang batil, nah itu yang tidak boleh. Jangan yang keluar nanti kata-katanya dasar anak setan, indung aing waktu begitu mas. Bisi, waduh pikak gitu, tanyarekan teh.
ah sia malah setan menurut maneh jeung nate dina teh cek anakna teh bae da urang manakna ari setanna saha aja ya contohnya jangan sampai kata-kata yang keluarnya itu yang batil yang melanggar malah jadi dosa. Nah ini nih yang Rasulullah SAW menasihatkan jangan marah itu yang seperti ini. Bukan tidak boleh marah seperti keledai berarti dikitu dikieu teh sugan ngamok lempeng we ningali nu kitu nu kieu. Nah apalagi kan dengan hadis yang ini iza ra'aitumul munkaro fal yughayyirhu, jika kamu melihat kemungkaran teh harus ada rasa marah. Wajib marah nanti melihat kemungkaran, bukan soal tindakannya apanya, tapi di dalam dirinya itu ada rasa marah ketika melihat kemungkaran. Nah Rasulullah memerintahkan fal yughayyirhu, ubahlah, hapuslah gitu kemungkaran itu dengan biadihi, dengan tindakan, dengan tindakannya kalau mampu, kalau berkuasa. Fa'in kalau tidak bisanya maka dengan lisan, dengan ucapan, kalau tidak bisa juga dengan hati disebutnya. Ya, dengan tindakan enggak, dengan lisan enggak, maka dengan hati mah tunjukkan sikap tidak setuju. Ya tunjukkan itu sikapnya tunjukkan sikap bahwa kita tidak suka, tidak setuju gitu, karena itu berupa kemungkaran. Nah, tapi yang terakhir ini adalah selemah-lemah iman. Anu hebat mah eta anu tade kabudak keur ngomongna kitu deui kabudak sorangan teh sia anak setan sugan bari dibabuku kaso-kaso tuh kecelepang kemudian budak teh eta mah ucapannya batil, tindakannya juga batil, jadi dosa gitu. Tadi itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah, bukan tidak boleh marahnya, tapi ini tindakan nih apabila sedang marah. Artinya kan untuk bisa tetap ketika marah tetap bisa bersikap dan berbuat dengan benar kan harus di bawah kontrol ilmu, berarti ilmu yang harus jadi pegangan. Karena rasa marahnya itu muncul tiba-tiba seketika karena ada pemicunya. Nah setelah rasa marah itu muncul maka harus di bawah kendali ilmu, nanti ucapannya, tindakannya itu akan dikendalikan dan berlandaskan ilmu, pasti benar. Kan ngambek bae aya pahala. Nah ari ngamalkeun ilmu diberi pahala oleh Allah. Mun bieu tah, yeuh si anak teh cunguk dasar. Tadi si monyet. Aduh aing eta budak sorangan kumaha eta. Masih ge teh si bapak nu stres teh. Nyarekan teh kitu pan. Dasar budak. Budak keur beujeuna bangor tuh. Ulin buka peuting bapana anu nungguan nu di imah. Keur mah boga penyakit jantung si bapana teh. Aduh pas dateng punten semuanya kena teh budak sorangan teh segitu teh babuk ku kaso-kaso tuh eta mah sudah pelanggaran antara gitu mah. Nah itu yang tidak boleh, yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Artinya intinya bukan tidak boleh muncul rasa marah, itu yang mustahil. Kalau muncul rasa marah, marahnya urusan apa? Marahnya urusan apa? Kalau marah padahal mengenai itunya tentang urusan yang sesuai dan benar menurut agama, dosa atuh ngambek nage, kudu nage ngadukung. Ya ini malah marahnya untuk sesuatu yang sesuai, sejalan, yang benar menurut agama. Kalau melihat kemungkaran marah, tah eta bener marahna berpahala. Kalau yang sebaliknya itu berdosa. Tapi ini yang dia lebih ke ya itunya ya gitu ya, karena pemicunya apa?
Nah, apabila marah bagaimana? Jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang batil yang justru berdosa. Nah, yang tadi ini menurut catatan di sini ya, bahwa orang itu terus gitu mengulang-ulang minta Rasulullah beri saya nasihat, Rasulullah nasihati saya. Namanya nu jelema nu kitunya dibalik ini dinasehatan gitu. Betul mah. Ya para sahabat meminta hayang dinasehatan deh. Ayeuna mah lamun sakapeung aya nu nasehatan deh. Cicing ya. Lain nuhun sateuy dinyentrukeun. Ngodon gitu aya lah ngomong lah. Cicing we urang hirup-hirup urang. Waduh itu kan aya apa? Ya ada juga sihnya yang memang gitunya ini berarti ingin mendapatkan ilmu intinya ya, ingin mendapatkan ilmu. Kalau kembali yang tadi untuk apa? Untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena itu harus pakai ilmu. Tanpa ilmu nggak akan bisa, dan ilmunya itu hanya ilmu yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Hanya ilmu tersebut itu yang bisa gitu ini ya, li khairid daroini ya, untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kok mau urusan akhirat mereka nu apal tuh kalau bukan Allah yang menerangkan ya. Tentang akhirat siapa yang tahu? Ya pasti nggak ada. Tidak akan ada yang tahunya kalau bukan berdasarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Kalau pada ilmu yang Allah turunkan dengan surga seperti apa? Banyak keterangan tentang surga, baik Quran ataupun hadisnya. Artinya kita tahu bahwa surga itu seperti itu, sampai dalam diri kita ini betul-betul muncul tertarik, hayang pokoknya mau ulah teka surga. Kita emang apal gitu surga sih kumaha? Ya kita tahu, kita hafal berdasarkan ilmu yang Allah turunkan. Allah yang menjelaskan surga, bukan berdasarkan ramalan dan karangan siapa, bukan. Allah yang menerangkan. Nah kemudian neraka seperti apa? Sampai merinding gitunya, ngeri, takutnya yang luar biasa, berdasarkan Allah yang menerangkan neraka seperti apa. Nah untuk di akhirat, artinya untuk hidup manusia di akhirat tanpa ilmu dari Allah nggak akan bisa. Nah ini catatan satu lagi nya. Ini yang tadi nih ya, sudah nih catatannya di sini. Orang itu gitu terus minta kepada Rasulullah SAW, mengulang-ulang, Rasulullah beri saya nasihat. Misalnya tadi Rasulullah beri saya nasihat saya untuk kamu jangan marah. Hiji berarti tah di pondok mencenanya iya nasihatnya. Rasulullah nasihati saya jangan marah. Ulang lagi, Rasulullah menasihati saya. Ternyata Rasulullah tidak mengubah dan tidak menambah. Padahal masalahnya gitu kan, kalau nasihat dari Rasulullah itu pasti ini urusan agama. Ya, dimana dengan ilmu agama dari Rasulullah ini, yang tadi itunya bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah orang ini minta untuk hal tersebut, itu orang ini minta itunya bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sakieu we Rasulullah nama jangan marah. Tapi ini kan penjelasannya seperti tadinya, bukan jangan marah, tidak boleh marah sama sekali seperti keledai, bukan. Malah ada yang kalau diam saja kan jadi dosa. Saya kira contohnya juga tadi jelasnya, kalau orang tua gitu anaknya itu tidak sholat teh sugan ngambek, dosa teh ngambek teh kan salah kalau tidak marahnya, karena ini urusan agama yang seharusnya dia marah. Nah kemudian catatan berikutnya, hadis ini menunjukkan
ala azmi mufsidatil godobi wa mayan sya'uminhu. Ini itu biasanya teh bisi gitu teh, karena ini kan redaksi hadisnya sangat pendek, jangan marah. Ini jangan diartikan berarti tidak boleh marah pokoknya dalam urusan apapun, pokoknya lah tagdob lah, jangan marah. Justru yang wajib kan tadi tehnya. Nah yang ini maksudnya nih ya, bahwa hadis ini menjadi dalil. Ya, hadis ini menjadi dalil betapa kalau bahasa sekarangnya marah yang salah, berartinya marah yang salah kan, yang dinasihatkan oleh Rasul itu jangan marah, itu berarti yang salah kan. Nah marah yang seperti itu, nah ini menimbulkan kerusakan yang masif pun ayeuna mau nah kerusakannya nanti banyak kalau salah gitunya, kalau salah dalam hal marah ini akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Bisa jadi kerusakan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, bisa juga kerusakan yang terkait dengan orang lain. Kalau ini nih adasinya di apa namanya, kalau kebetulan gitu terlihat, bukan sengaja melihat sih ya, di televisi misalnya, kalau dalam berita kriminal itu kan terjadi pembunuhan, tertangkap gitu, setelah ditanyai oleh polisi itu alasannya apa, ternyata sepele. Banyaknya alasannya itu alasan yang ternyata alasan yang sepele. Kenapa sampai bisa membunuh? Alasan bisa apapun kan? Alasan bisa apapun, dari hal sekecil apapun. Nah ini rasa marah yang tidak terkendali. Ternyata masalahnya sepele. Ya banyak karena sepele, hal-hal yang kecil lah gitunya. Sampai terjadi seperti itu banyak nih, ini dari berita lah gitunya yang terlihat, yang terdengar. Ketika terjadi pembunuhan, ternyata alasannya itu alasan yang sangat sepele. Nah eta nu ku Nabi dinasehati teh. Ya apalagi kalau dari urusan, dari masalah yang sangat sepele hingga eta kerusakan nanti kan ya, kerusakannya itu bisa sampai menjadi seperti itu. Sampai menghilangkan nyawa orang lain, padahal masalahnya sepele, kemarahannya yang besar mah. Ya kan masalahnya sepele, tapi kemarahannya ini yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Ternyata akal kemana? Masa dari hal seperti itu saja bisa menghilangkan nyawa orang? Coba menurut akal, jangan menurut agama. Menurut pertimbangan akal bagaimana? Tanpa agama pun kan akal sudah mengatakan betapa buruknya dari hal sepele saja tindakannya sampai menghilangkan nyawa orang. Nah inilah kalau dikuasai, sebetulnya kan dikuasai oleh tadi itu min nazaghati syaiton, itu dari setan. Tak eta nepi ka ngabunuh nama dikuasai oleh setan. Karena kemarahannya itu tidak segera tadi dikontrol oleh ilmu, bahkan jangankan ilmu gitu kan, akal saja yang terdekat ke rasa seolah-olah tidak ada. Orang itu seperti namanya sebetulnya hilang akal. Namanya ada bang leungit ari kitu mah, akalnya entah sedang di mana, karena yang menjadi landasan pegangannya itu adalah rasa marahnya. Apalagi ilmu kerma eueuh di ilmu eta nu kerma eueuh di ilmu lagi atuh teu ku ilmu ge ku akal atuh sugan dari hal sepele masa harus sampai gitunya kepada tindakan menghilangkan nyawa orang. Akal juga nggak akan membenarkan tamah ya, akal pun akan menyatakan itu salah. Nah ini nih dia kesimpulannya dari hadis ini.
bahwa hadis ini menunjukkan dalilun ala azmi mufsidatil ghadab. Ya betapa gitunya makanya Rasulullah melarang la tagdob, jangan marah. Nah, betapa marah itu bisa memunculkan kerusakan yang sangat besar. Nah, sampai disitulah ininya catatannya nih. Ini pada riwayat yang lain nih. Pada riwayat yang lain ada tambahan orang yang meminta wejangan kepada Nabi tersebut ya. Orang yang meminta wejangan kepada Nabi itu setelah kan dia berkali-kali minta Rasul nasihati saya, ternyata dari Rasulnya gitu deui kan latagdob minta nasihat lagi latagdob. Ya akhirnya orang ini berhentilah minta nasihat. Nah kemudian orang itu mengatakan fafakartu hina kola Rasulullah sallallahu. Nah aku ini berpikir gitunya ketika Rasulullah menjawab latagdob, mikir naon maksudnya gitu. Rasulullah saya nasihati saya latagdob. Nah sambil bertanya itu ya dia ini berpikir kenapa jawaban Rasulullah itu hanya itu. Hanya kenapa jawaban dari Rasulullah itu hanya itu, karena seolah-olah minta yang lain lah gitu. Rasulullah beri nasihat saya lah tagdob. Nah eta wae gitu. Kenapa? Itu terus yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kola. Nah kemudian orang itu mengatakan faizal godobu yajma'u syarra kullahu. Ternyata nah kemarahan yang demikian itu memang itu mencakup dan akan memunculkan begitu banyak keburukan. Ini kemarahan yang demikian itu akannya mencakup dan akan memunculkan berbagai macam keburukan. Ialah contoh yang tadi dan ini nyata itunya. Ini contoh nyata. Ketika melihat itu ada berita tentang pembunuhan, ternyata alasannya itu amat sangat sepele, jauh gitu dari pantas kalau melakukan sampai membunuh. Bisa jadi lah atuh pirage nu kitu. Nah, saya antep atuh nu kitu mah. Nah beda lagi kan bagi orang yang memang dikuasai oleh, nah intinya dikuasai setan kan. Karena itu dari setan. Kenapa sampai muncul kata-kata yang tadi yang batil? Kenapa sampai memunculkan tindakan perbuatan yang batil? Setan pasti, kebatilan mah urusannya setan pasti gitunya yang menyeret lah gitu, yang menyeret hingga melakukan demikian. Nah ini kata-kata orang tadinya. Aku berpikir gitu ketika Rasulullah itu terus-menerus menjawab demikian. Nah akhirnya orang ini menyimpulkan bahwa faizal godobu yajma'u syarra kullahu. Ternyata kemarahan itu mencakup dan iya akan memunculkannya keburukan yang sangat banyak. Tosah dua hiji teh pendek padahal hadisnya eta nama Rasulullah nasihati saya latagdob. Nasihati saya latagdob cek Nabi teh. Nasihati saya inya latagdob. Angger eta wae. Oh, guningan gitu. Orang ini akhirnya kan bisa memahaminya yang barusan ini kata-kata orang tadinya. Oh, ternyata memang kemarahan itu bisa memunculkan keburukan yang sangat banyak, dengan catatannya kemarahan yang dimunculkan dan diarahkan oleh setan. Berarti itu kan kemarahan yang dimunculkan dan diarahkan oleh setan. Iya, ada setan mah akan terus mencelakakan manusia. Bencek orang Sunda mah can pejet mah ku setan mah. Nya ku setan gitu jelema teh. Emang kalau sudah tergoda, anggeuslah nepi ka dieu tergodana, wah moal can pejet mah ku setan mah terus gitu teh. Sampai sehancur-hancurnya, secelaka-celakanya gitu kan, maksud setan memang demikian.